Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Historia, jumpa lagi dengan kami dalam channel Jejak Langkah. Kali ini kita berada di sekitar alun-alun Banyumas. Dulunya ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas sebelum pindah ke Purwokerto. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke sebuah bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Cagar Budaya yang terletak di sebelah barat alun-alun Banyumas, yaitu Masjid Agung Nur Sulaiman. Masjid ini dulunya bernama Masjid Agung Banyumas, tapi sejak tahun 1992 namanya diganti menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman untuk menghargai jasa Kiai Nur Daiman yang merupakan arsitek pembangunan masjid ini, dan Kiai Sulaiman yang merupakan penghulu atau pengurus pertama masjid ini. Nah, bangunan masjid ini ciri khas bagian depannya adalah berbentuk limasan yang merupakan ciri khas bangunan di sekitar Banyumas. Bangunan bagian depan itu tempatnya terbuka, jadi tidak ada pintu, sehingga coba mari kita masuk ke dalamnya. Sedangkan bangunan yang bagian belakang itu terdiri dari atap susun 3. Seperti Asta Tuntung 3 itu sudah terbiasa menjadi ciri khas bangunan tempat ibadah di Pulau Jawa. Nah, bangunan-bangunan di sini ditopang oleh tiang-tiang yang berasal dari kayu jati dengan usia yang sudah ratusan tahun, karena masjid ini dibangun sekitar tahun 1755. Jadi usianya sekarang sekitar 267 tahun. Nah, kayu jati itu dominan, bahkan untuk bagian atapnya atau plafonnya itu juga terdiri dari dominan kayu jati. Setelah beberapa kali mengalami pemugaran, bangunannya tetap dipertahankan keasliannya karena merupakan benda cagar budaya. Terbuat misalnya seperti ini, pintu untuk masuk ke ruang bangunan utama atau induknya ke dalam, ini terbuat dari kayu jati yang sangat kokoh, dan di dalamnya itu ditopang oleh tiang-tiang kayu jati yang jumlahnya 16, sementara temboknya di kanan kiri itu terdapat jendela yang berfungsi untuk mengalirkan udara segar ke dalam masjid ini. Kita bisa menyaksikan juga di antara atap tumpang itu terdapat sinar masuk yang juga berfungsi untuk menyinari masjid ini maupun untuk sirkulasi udara. Bangunan ini pertama kali dipugar atau direnovasi itu pada tahun 1889. Atapnya diganti dengan atap seng bergelombang, kemudian lantainya diganti dengan tegel pada tahun 1929. Nah, di sini kita menyaksikan mimbar, tempat untuk khotbah, dan di sebelahnya itu adalah maksuro yang berfungsi sebagai tempat sholat bagi pejabat tertinggi. Kenapa diberikan tempat yang khusus seperti ini? Karena untuk menjamin keamanan dan keselamatan pejabat tinggi tersebut. Salah satu hal yang unik juga dari bangunan ini, di mana atap untuk mihrab atau tempat sholat imam itu atapnya terpisah dari bangunan induk, dan antara tembok dengan atapnya itu terdapat lubang
yang merupakan untuk sirkulasi udara, sehingga udara di dalam bangunan ini tetap segar walaupun banyak yang beribadah di dalamnya. Nah, di dekat tempat sholat imam terdapat juga sebuah jam. Ini jam kuno yang antik. Dapat Sobat Historia saksikan. Di sebelah selatan bangunan ini adalah tempat wudhu wanita, yang bangunannya juga relatif masih terjaga keasliannya, sedangkan tempat wudhu pria berada di sebelah utara bangunan masjid ini. Kita bisa menyaksikan keaslian bangunan Masjid Agung Nur Sulaiman ini karena dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Sobat Historia, demikian kunjungan kita ke Masjid Agung Nur Sulaiman Kabupaten Banyumas. Semoga dengan kunjungan kali ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih karena Sobat Historia sudah selalu mendukung channel ini. Jangan lupa bagi yang belum untuk terus menonton dan subscribe channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.